Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga selalu sehat, murah rezeki, dan senantiasa dimudahkan segala urusan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Govindudu Andarivadel. Di awal film, seorang pria bernama Abi terlihat sedang bermain American football. Lalu suatu hari ayahnya Abi merupakan seorang dosen di Universitas London, bersiap untuk berpidato karena dia mendapatkan kabar kalau dia akan menjadi dekan yang baru. Tapi bukannya namanya yang dipanggil, melainkan nama orang lainlah yang malah dipanggil. Dia pun hanya bisa terdiam mendengarnya dan akhirnya memutuskan pulang bersama anaknya. Sesampainya di rumah, dia malah mendapatkan pesta kejutan dari teman-temannya. Kemudian Abi mengatakan kepada orang-orang di sana kalau ayahnya tak terpilih menjadi dekan dan digantikan oleh Dr. Philip. Lantas Abi dan adiknya pun mendatangi ayahnya tersebut. Lalu di sana ayahnya tiba-tiba mengatakan kalau nasib hari ini adalah hasil dari tindakan kita di masa lalu. Dan apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan masa depan kita besok. Menurutnya hal ini merupakan karma karena dulu dia pernah mengkhianati ayahnya sendiri atau kakeknya Abi, sambil memperlihatkan foto masa kecilnya. Film kemudian flashback saat kakeknya Abi masih hidup. Saat itu di India mereka berencana membangun rumah sakit umum karena desanya sangatlah terpencil dan jauh dari perkotaan yang membuat para warga kesusahan jika tiba-tiba harus berobat ke kota. Maka dibangunlah rumah sakit tersebut. Suatu hari seorang wanita bernama Laksi ingin melahirkan dan dia sudah merasa mules yang tidak dapat tertahankan lagi. Akhirnya ayahnya Chandu yang merupakan kakek dari Abi pun segera memanggil anaknya yang merupakan seorang dokter untuk membantu persalinan Laksmi. Namun di sana Chandu mengenalkan Kausalya, wanita yang ingin dinikahinya dan ayahnya Chandu setuju-setuju saja. Lalu dia pun meminta kepada Chandu untuk membantu Kausalya. Tapi Chandu malah mengatakan kepada ayahnya kalau dia akan menetap di Amerika bersama Kausalya dan demi menjadi orang yang lebih sukses lagi, daripada membantu para petani miskin yang tak mampu membayar biaya persalinan. Mendengar hal itu ayahnya Chandu pun marah dan seketika membuang makanan yang dihidangkan istrinya. Si kakek mengatakan kalau Chandu juga sebenarnya lahir dari keluarga petani dan makan dari hasil keringat petani. Lalu Chandu yang ngeyel tetap ingin pergi ke Amerika membuat ayahnya semakin kesal karena hingga ayahnya mengatakan kalau mulai saat itu anaknya Chandu telah mati. Hal itu pun membuat ayahnya Chandu terpukul dan dia meminta maaf kepada seluruh warga kalau pembangunan rumah sakit itu dihentikan. Kembali ke waktu sekarang, Chandu menemukan anaknya, Abi, kabur dari rumah dan meninggalkan sebuah video perpisahan yang mengatakan kalau Abi saat itu telah pergi ke India untuk menemui kakeknya dan dia percaya kalau kakeknya mungkin hanya marah kepada Chandu dan bukan Abi yang merupakan cucunya. Kepergiannya Abi ke sana juga rupanya untuk menyatukan kembali hubungan ayah dan anak tersebut. Singkatnya dia pun tiba di bandara. Dan di sana Abi menghubungi kenalannya lewat media sosial yang memiliki nama Buni. Kemudian Buni pun datang. Tapi itu membuat Abi terkejut karena foto Buni yang di medsos dan aslinya nampak berbeda. Kemudian Buni pun memperkenalkan dirinya yang bernama asli Bandu Babu. Setelah itu dia pun mengajak Abi ke dalam motornya. Lalu dia mengajak Abi ke sebuah diskotik. Di sana Abi memotret foto seorang gadis dan tiba-tiba saja si gadis melihat foto itu. Lalu dia pun mencium Abi karena pengaruh dari alkohol. Keesokan harinya, Abi membeli salah satu motor milik Bandu dan dia pun melanjutkan perjalanan ke desanya. Awalnya dia mampir ke sebuah tempat sabung ayam, tapi tempat tersebut malah dibubarkan oleh Balraju yang merupakan kakeknya Abi. Lalu di sana Abi juga ikut membantu menangkap salah seorang preman yang ikut dalam sabung ayam itu. Kemudian Balraju menanyakan tujuan Abi datang ke desa ini untuk apa, karena dia sebelumnya belum pernah melihat Abi sama sekali. Abi pun mengatakan kalau kedatangannya kemari untuk meningkatkan ilmu pertaniannya,
dan dia pun hanya mengungkapkan kalau namanya adalah Abiram dan si kakek malah menggantinya dengan nama Rama. Tak hanya itu, si kakek juga menawari Rama untuk tinggal di rumahnya hingga tujuannya selesai. Saat di dalam, Rama alias Abi menghubungi ayahnya dan mengabarkan kondisi keluarga besarnya. Mendengar hal itu, Chandu pun sangat gembira. Bye. Tak lama kemudian datang Satya yang merupakan cucu dari Balraju juga. Saat melihat Satya, Abi terkejut kalau Satya adalah wanita cantik yang saat itu menciumnya di diskotik. Kemudian Balraju pun mengenalkan Satya ke Abi dan keduanya pun berkenalan. Siang harinya Balraju mengajak Abi ke sawah. Tapi di sana dia mendapati ada alat berat yang sedang menggali tanah sawah dan Balraju pun marah. Di sana rupanya ada si preman yang kemudian bersikap tidak sopan kepada Balraju. Abi yang melihat perlakuan buruk itu pun segera menampar preman tersebut. Lalu keduanya dilerai oleh Balraju. Setelah itu datang lawan politik Balraju yang meminta maaf kepadanya dan mereka pun segera pergi dengan alat beratnya. Besoknya orang-orang yang mengganggu sawah para warga datang ke rumah Balraju dan salah satu dari mereka adalah adik kandungnya Balraju. Di sana, ia menceritakan kalau mereka akan membangun sebuah mal perbelanjaan dan juga toko bir. Lalu keuntungan yang didapatkan sekitar 2.000 crore yang kemudian meminta izin kepada Balraju agar diperbolehkan membangun di sana. Mereka juga berniat menyuap Balraju sebesar 200 crore. Namun Balraju menolak dengan mentah-mentah tawaran tersebut karena dia menginginkan para penerus desa ini tak tercemar dengan budaya kotor seperti itu. మన పిల్లలు తరం ఏం తిని బ్రతకాలన్నయ్య నేను చచ్చిపోయినా సరే. Siang harinya Abi dan Satya sedang berduaan di sebuah sungai. Tapi rupanya Satya tidak sendirian. Dia memanggil Bang Ari dan bertanya apa tujuan Abi datang ke desa tersebut. Saat Abi ditanya-tanya, dia tak sengaja memeluk Satya karena dia dipukul dari belakang. Abi pun tak bisa berbicara apa-apa. Lalu mereka pun memaksa Abi untuk meminum susu kebenaran yang dapat membuat Abi mabuk dan berkata sejujurnya. Lalu dia pun dibawa kembali pulang. Saat di perjalanan, Abi tak sengaja bertemu dengan preman sana yang pernah dia tampar. Karena di bawah pengaruh susu itu, Abi terlihat seperti orang mabuk. Lalu si preman itu ingat pernah dipukul oleh Abi 2 kali, dan dia pun memukul Abi 2 kali hingga Abi terpental ke sungai. Di sana, Abi pun tersadar dan dia pun langsung berusaha melindungi dirinya dengan menghajar para preman itu sendirian. Saat di rumah, Abi masuk ke kamar Satya dan berniat untuk mengembalikan serta mengambil ponselnya kembali, yang ia tukar saat keduanya berpelukan. Di sana Abi meminta Satya untuk memeluknya, jika tidak dia akan melaporkan hal tersebut kepada Balraju. Akhirnya Satya pun dengan terpaksa memeluk Abi. Tak hanya itu, dia juga meminta Satya untuk menciumnya. Jika tidak, maka foto-foto Satya akan dia beritahukan kepada Balraju. Dan dengan terpaksa lagi dia pun mencium Abi. Keesokan harinya Balraju berniat menikahkan Citra dengan orang lain. Lalu Bang Ari yang mendengar kabar dari Satya kalau Citra akan menikah pun menjadi marah. Dengan kemarahannya Bang Ari datang ke kuil itu dan membawa Citra dengan paksa ke kuil lain untuk menikah paksa dengan dirinya. Lalu dari arah belakang Abi ikut mengejar motor Bang Ari hingga tiba di sebuah kuil. Di sana Abi menghentikan pernikahan itu karena menurutnya Bang Ari harus mendengar alasan Balraju terlebih dahulu. Tapi Bang Ari yang marah malah memukul Abi dengan keras hingga ponsel Abi terjatuh. Tak lama setelah itu Balraju dan keluarganya datang. Dia juga membawa polisi karena Bang Ari diduga telah melakukan penculikan. Lalu sebelum Bang Ari dibawa oleh para polisi, dia mengatakan kalau dirinya dan Citra saling mencintai dan dia juga mengancam Abi akan membunuhnya karena telah ikut campur di dalam urusannya. Kemudian di sana Satya menemukan ponsel milik Abi yang terjatuh dan sekarang Satya mengetahui kalau Abi merupakan anak dari pamannya yaitu Chandu. Di saat yang sama penyakit jantung Balraju kambuh dan dia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat di rumah sakit Balraju dinyatakan baik-baik saja dan tidak mengalami apa-apa. Lalu saat ingin pergi, Abi mengatakan kalau Balraju ingin memiliki rumah sakit juga kan? Balraju pun terkejut mengapa Abi bisa mengetahui hal tersebut. Lalu saat di mobil, Abi mengatakan ke Balraju kalau impiannya bisa terwujud karena setiap bulannya pihak medis selalu menyalurkan bantuan kesehatan gratis ke setiap desa-desa yang kekurangan alat dan tenaga kesehatan. Akhirnya Balraju pun ingin rumah sakitnya yang dia bangun dahulu direnovasi. Di rumah, Abi nampak kebingungan mencari HP-nya yang hilang. Lalu saat itu juga Satya datang membawa HP milik Abi. Abi meminta Satya mengembalikan ponselnya tapi Satya malah menggodanya. Lalu dia pun bertanya apa yang akan dilakukan Abi jika dia memberitahukannya kepada Balraju. Abi mengatakan kalau dia akan membunuhnya.
Lalu Satya pun berteriak dan Abi dengan refleks mencium bibir Satya agar dia tutup mulut dan hubungan keduanya pun semakin dekat. Besoknya Abi mengatakan kepada ayahnya kalau Balraju akan merenovasi rumah sakit itu. Ayahnya pun senang dan mengatakan kalau dia akan membantu menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Siang harinya saat Abi dan Satya sedang bermesraan, dia malah melihat Citra yang kesal melihat kemesraan mereka berdua. Abi lalu datang menghampiri Citra. Di sana Citra mengungkapkan kalau pernikahannya sudah dibatalkan oleh Bang Ari 3 kali. Kemudian Citra menceritakan kalau alasan dia tak ingin menikah dengan Bang Ari karena tak direstui oleh Balraju dan dia juga hanya menganggapnya sebagai pamannya saja. Tapi Bang Ari malah terobsesi sekali dengan Citra. Suatu malam Citra sedang berada di kamarnya seorang diri dan Bang Ari tiba-tiba masuk ke kamar itu lalu mengunci pintunya. Citra pun merasa ada yang aneh dan Bang Ari mengatakan kalau dia bisa menikah dengan Citra jika dia memperkosanya. Mendengar hal itu Citra pun berteriak dan para anggota keluarga yang lain pun berusaha mendobrak pintu kamar Citra yang terkunci. Balraju pun berhasil menyelamatkan Citra, lalu dia dengan sangat marah menampar Bang Ari dengan keras. Ia lalu mengusirnya dari rumahnya. Setelah itu Abi sampai tak habis pikir kalau seorang paman bisa melakukan hal seperti itu. Lalu di sana Satya mengatakan kalau Abi ini sebenarnya putra dari Candu, paman mereka, dan dia meminta Citra untuk tutup mulut. Setelah itu Candu menelpon Abi dan mengatakan kalau dia sedang sibuk dan meminta Abi bertemu pamannya Bang Ari. Karena dia telah meminta Bang Ari untuk mengurus alat-alat itu dan dia juga akan mengirim adiknya ke sana beberapa hari ke depan. Lalu Abi pun datang ke kantor polisi dan di sana Abi mencari Bang Ari namun tidak bertemu. Kata seorang polisi, Bang Ari telah dibebaskan. Abi yang mengetahui kalau paket itu telah diambil oleh Bang Ari pun segera mengejar mobil itu dan dia pun melompat ke sisi truk dan berusaha masuk ke dalam mobil. Tapi Bang Ari yang kesal malah membuat Abi hampir terlindas oleh truk di belakangnya. Tapi beruntungnya Abi berhasil naik dan mengambil alih truk tersebut. Sayangnya karena Abi dan Bang Ari sama-sama tidak melihat ke depan pun malah membuatnya mengarah ke sebuah kincir angin dan beruntungnya Abi menyelamatkan Bang Ari dengan melompat bersamanya. Bukannya berterima kasih, Bang Ari malah berusaha membunuh Abi. Lalu di sana Abi mengungkapkan kepada Bang Ari kalau dia putra Candu dan mendengar hal itu Bang Ari pun terkejut mendengarnya. Lalu Abi melihat kalau truk tersebut akan terbakar. Ia berusaha langsung menurunkan peralatan yang dikirimkan ayahnya dengan susah payah. Lalu Bang Ari pun tak tinggal diam dan langsung membantu Abi yang sedang kesusahan. Sin kemudian berpindah ke rumah adiknya Balraju dan di sana ada Abi yang datangnya bersama Bang Ari untuk memperingatkan mereka agar tidak membuat perpecahan di keluarga tersebut. Dia juga mengatakan kalau dia adalah putra Candu kemudian dia pergi. ఆ రోజు పెద్దయిన మిమ్మల్నే కదా తెలుగులో ఏడవమని చెప్పింది. అవునండి. పెదనాన్న. Di rumah sakit, Abi dan Bang Ari saling bekerja sama untuk meletakkan barang-barang medis dan di sana Abi khawatir karena sebelumnya Abi mengatakan kalau dia adalah putranya Candu. Lalu saat di rumah, keluarga Balraju sedang melakukan kumpul keluarga. Saat itu juga Abi mengusulkan saran agar Bang Ari diterima di keluarga tersebut. Lalu anggota keluarga yang lainnya pun tak keberatan dan kini hanya Balraju saja. Akhirnya Balraju pun setuju jika Bang Ari kembali ke keluarganya. Sin lalu berpindah ke rumah adiknya Balraju. Rupanya mereka mengetahui kalau kedatangan Abi ke sini juga membuat sebuah perubahan, yaitu membangun rumah sakit yang dulu pernah dibangun oleh Balraju untuk Candu. Di rumah sakit mereka terlihat sedang melakukan doa dan Abi terlihat juga sedang menelpon ayahnya. Namun di saat itu Balraju bilang kalau dia ingin berterima kasih ke ayahnya Abi kalau dia telah memberikan bantuan terhadap rumah sakitnya dan dia juga salut kepada ayahnya Abi karena telah membesarkan anaknya dengan sangat baik. ఆ అదృష్టం అందరికీ ఉండదయ్యా. Mendengar hal itu, Abi dan ayahnya pun menangis bahagia. Tiba-tiba saja saat di rumah Abi mendapati kalau Satya sedang dilamar oleh seseorang. Hati Abi sangat hancur. Begitu juga dengan Satya yang tak bisa berbuat apa-apa. Lalu siang harinya Bang Ari datang dengan marah-marah dan memaksa bertemu dengan ibunya. Bang Ari marah karena dia telah melamar Satya dengan orang lain. Padahal menurutnya Abi lebih pantas menikah dengan Satya. Lalu di keributan itu Abi pun datang bersama adiknya dan saat itu juga dia mengambil HP adiknya Abi dan memberikannya kepada Satya. Lalu Abi yang melihat hal itu pun berusaha menghentikannya. Namun anggota keluarga lainnya keburu tahu setelah melihat foto keluarga Abi yang dimana mereka semua sadar kalau selama ini Abi adalah putra dari Candu. Mengetahui hal itu, si nenek pun langsung memeluk kedua cucunya tersebut sambil menangis haru. Di waktu yang sama, Balraju juga ternyata ada di tempat tersebut. Dia marah karena Abi dan adiknya merupakan anak dari Candu yang telah dia anggap mati. Dia juga kesal karena Candu dulu pernah menghancurkan impiannya dan sekarang dia merasa telah dibohongi oleh Abi.
పాతికేళ్ల నుంచి మనం చచ్చామా బ్రతకామా నాడు పట్టించుకోలేదు. Lalu Balraju mengatakan kalau orang yang telah melakukan kesalahan tak seharusnya tinggal di rumah tersebut. Dan saat ini dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Lalu Abi menghentikannya agar tidak pergi dan dialah yang akan pergi dari sana. Lalu Abi bersama adiknya pun pergi menuju rumah sakit tersebut. Di sana Abi menelpon ayahnya dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Lalu setelah menutup teleponnya, kepala Abi tiba-tiba dipukul dengan kayu hingga berdarah. Dan rupanya itu adalah ulah dari para preman tersebut. Di saat itu juga mereka membawa paksa adik Abi ke mobilnya. Abi yang melihat adiknya diculik pun segera bangun dan mengejarnya. Dia memanfaatkan jalan pintas di sana agar dapat bertemu dengan para preman itu. Benar saja, Abi pun berhasil bertemu dengan mereka. Di sana Abi marah lalu mengambil sebuah kelapa yang ditendangnya hingga mengenai si pengemudi mobil. Namun dari arah belakang si preman itu malah menembak Abi berkali-kali dengan pistolnya. Di saat yang sama Bang Ari datang dengan gengnya dan memukuli sang preman. Di sana Abi mengatakan untuk membiarkan si preman itu pergi. Lalu di saat yang sama mobil yang ditumpangi Candu pun lewat. Dan Candu dibuat terkejut karena anaknya mendapati luka tembakan yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, Candu dan Bang Ari membawa Abi ke rumah sakit. Dan saat itu juga dia pun langsung melakukan operasi pengangkatan peluru. Kabar itu terdengar sampai ke telinga keluarga Balraju. Saat itu juga mereka pun mendatangi rumah sakit tersebut. Di sana Balraju datang dan anggota keluarga lain tampak menangis melihat Abi tidak kunjung sadarkan diri. Di sana kakeknya Abi berusaha membangunkan Abi dan tak lama kemudian Abi pun sadar. Balraju sadar akan kesalahannya dan meminta maaf kalau dia berbuat salah kepada cucunya sendiri. Dia juga kini menganggap kembali cucunya tersebut. Kemudian Balraju mencari si dokter yang telah menyelamatkan cucunya itu. Balraju saat ini belum tahu kalau si dokter tersebut merupakan anaknya dan dia sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa cucunya itu. Mendengar perkataan ayahnya itu, Candu pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu dia pun membalikkan badannya yang membuat Balraju terkejut. Candu lalu meminta maaf kepada ayahnya itu dan mengatakan untuk memeluknya sekali saja. Saat itu juga Balraju memeluk anaknya itu, yang membuat suasana semakin haru. Dan kini dapat dilihat sosok seorang orang tua yang telah didurhakai oleh anaknya pun masih bisa memaafkan dan menerima anaknya tersebut. Walaupun sebesar apa kesalahan anaknya itu terhadap dirinya, orang tua pasti tetap memberikan maaf kepada anaknya tersebut. Lalu film pun ditutup dengan Abi yang menikahi Satya dan Bang Ari yang menikahi Citra, lalu film pun selesai.